Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ibu di daring kita, yaitu mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Pada materi ini sebenarnya kita harus langsung kalau praktek itu ya istilahnya. Tapi karena virus corona maka kita akan belajar secara tatap muka dan daring. Jadi ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap termotivasi setiap hari untuk tetap belajar walaupun hanya di rumah. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat dan sesuai harapan kita semua. Semoga virus ini berakhir, kita bisa tetap bertatap muka kembali. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang praktikum akuntansi perusahaan dagang. Jadi catatan yang semalam dimulai dari jurnal khusus, kemudian nanti ada buku besar, ada kartu persediaan, TIPO dan LIPO. Mungkin ada yang sudah belajar kelas 11 diingat kembali, makanya catatan buku kalian dari kelas 11, dari kelas 10, 11 jangan hilang. Karena berkelanjutan akuntansi ini pembelajarannya. Mulai dari rekonsiliasi bank, kas kecilnya, metode pipo-lipo, pencatatan persediaan barang dagangan. Baiklah, ibu akan mereview kembali materi-materi yang akan kita bahas. Ingat, yang pertama jurnal khusus. Kalau di kelas 11 kemarin jurnal khususnya hanya melihat dengan kata-kata, contohnya dibeli barang dagangan secara kredit sebesar sekian-sekian. Nah, seperti itu tidak ya nak ya, tidak kita ikutkan ke dalam pembahasannya. Oke, sudah terlalu jauh. Jadi ini kita akan bahas satu-satu. Lihat di sini dia nanti pembahasannya. Di materi kita yang pertama kali di sini ada nanti bukti-bukti transaksinya. Yang pertama kita lihat, kalau bicara praktikum akuntansi perusahaan dagang akan kembali kepada UKK kita, uji kompetensi keahlian kita. Maka seperti inilah dia. Yang pertama nanti elemen yang harus dibahas adalah mencatat dokumen sumber ke dalam jurnal. Dokumennya itu apa? Dokumen-dokumen transaksi. Lihat. Inilah dia, keselamatan dan kesehatan kerjanya harus ada. Kemudian kebijakannya ini, sistem akuntansinya, berarti dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, berarti satu periode ya, 12 bulan. Setiap bulan disusun neraca saldo. Dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Mata uang menggunakan rupiah. Lihat, kalau pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN income-nya 10% dari nilai pembelian. Yang kedua, beban transfer pembelian ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hitung dan PPN income. Yang keempat, termen pembayaran 2/10 N/30. Bisa dilihat ya, apabila pembayarannya dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi atau tanggal jatuh yang dibilang atau yang dibuat, maka akan mendapatkan 2% potongan. Tidak melebihi 30 hari. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan bisa mengurangi nilai hutang dan nilai PPN income-nya. Kemudian ingat, apabila keterlambatan membayar hutang didenda 1%. Inilah pacuan kita nanti. Keenam, untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Yang ketujuh, harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian termasuk tidak atau belum termasuk PPN income, yaitu pengeluaran kas. Lihat, pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek dengan bukti pengeluaran kas. Nah, ini yang kemarin kita bahas kelas 11. Untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang dibayar di bawah 2 juta, dibayar dengan dana kas kecil. Dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap. Berarti di jurnal ketika
sudah diisi kembali. Jadi tidak seperti dana tidak tetap ini ya. Dana tidak tetap ini setiap transaksi langsung di jurnal. Kalau dana tetap ya baru setiap pengisian baru di jurnal. Kemudian penjualan bisa kalian baca lagi. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN outcome-nya sebesar 10% dari nilai penjualan dan beban transfer penjualan dibebankan kepada pembeli. Kemudian yang kedua, setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengeluaran atas nilai piutang dan PPN outcome-nya. Kemudian yang ketiga, termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10 N/30. Pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang seperti tadi. Apabila kita bayarnya sesuai dengan waktu dan ada 10 hari waktunya setelah tanggal pembayaran utang tadi, maka kita akan mendapat potongan 2%, ya. Kemudian keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang. Yang kelima, untuk penjualan dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Yang keenam, harga-harga item yang tertulis dalam faktor penjualan tidak atau belum termasuk PPN outcome. Nah, disinilah ya, di sini ada penerimaan kas. Penerimaan kas langsung disetor ke bank. Tidak boleh menyimpan dana kas di dalam berangkas perusahaan. Nomor rekeningnya ini, penilaian persediaan barang dagang dengan sistem perpetual atau metode harga pokok rata-rata bergerak. Penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. Metode garis lurus yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Laporan arus kasnya menggunakan metode tidak langsung. Sinilah daftar akunnya ya, daftar akunnya. Cash in bank, cash in bank. Ini bahasa Inggrisnya, petty cash, kas kecil. Udah bisa kita account receivable, piutang dagang. Bisa dilihat nanti ini diingat-ingat, dibaca-baca biar terus ingat apa itu petty cash, apa bank service charge. Lihat di sini ada neraca saldo PT Panorama Kamera ya. Cash in bank, PT cash, akun receivable ini adalah piutang dagang, inventory, store suppliers, teks-teksnya inilah dia neraca saldo. Inilah panduan kita untuk mengisi ininya. Daftar customer, berarti daftar customer inilah kreditur kita. Ada Toko Mataram, Toko Tarumanegara, Sriwijaya, Toko Prambanan. Supplier kita adalah PT Jaya Indonesia, PT Maktumur, CP Berjaya. Lihat daftar saldo piutang. Ini nanti kita bisa, dari sinilah kita untuk mengerjakan nanti pembuatan kartu utang. Saldo piutang dagang, ada Toko Mataram, Toko Tarumanegara, Toko Sriwijaya. Kartu piutang, kartu utang, dari sini nanti kita buat. Saldo utangnya PT Jaya, PT Makmur, CP Berjaya. Berarti ini utang kita ya kepada PT Jaya sebesar 16 juta rupiah. Persediaan barang dagangannya ini kita nanti mengerjakan harga pokok penjualan atau kartu persediaan mulai dari sini. Persediaan barang dagangan ini. Disinilah kita ada KEM 1, KEM 2, KEM 3. Nih, nanti kita bisa kerjakan melalui metode yang tadi. Kemudian aset tetap, ada equipment, vehicles, kendaraannya sebesar seperti ini. Kepemilikan saham ada Alparo, Sean, Alicia, Angelia. Jadi minggu ini kalian membahas seperti yang Ibu bahas. Nanti Anda tahu ada yang kurang jelas dari pemahaman Ibu ini, bisa ditanyakan sama Ibu. Karena pada sebelum mengerjakan jurnal khusus tadi, disinilah nanti kita intinya semua transaksi yang akan kita kerjakan, neraca buku besar, kartu piutang, kartu utang, semua dari sini. Ya, harga pokok persediaan pun dari persediaan barang dagang KEM 1, KEM 2 ini. Baiklah, wabillahi taufiq walhidayah. Pada pagi hari ini materi yang Ibu jelaskan, kalau kalian rasa ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke WA pribadi Bu Melda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.